Teman-teman, mari kita bersaat teduh. Berdoalah sendiri-sendiri, mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah Korem ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita menaikkan pujian. Ku ada sebab anugerah Allah di hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Pada hari ini sukacita kita penuh. Kita bermazmur bagi Allah. Karena kita tahu kita telah ditebus olehnya, oleh darah Kristus disalib. Oleh karena itu, mari kita mau menyanyi baginya. Kita mau memuji nama Dia. Karena kita tahu bahwa darah Yesus telah sucikan kita, telah bebaskan kita, telah ubahkan kita. Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Kita bisa merasakan sukacita yang baru di dalam kehidupan ini. Mari bersama-sama, sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Sukacitaku
Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Biarkan musik memainkan pujian ini. Mari teman-teman, di tempat kita masing-masing, kita mau sama-sama tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, dengan penuh penyesalan di hadapan Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini, Tuhan ingatkan kami bahwa darahnya Tuhan boleh menebus setiap kami. Dan darahnya Tuhan menyucikan kami, dan darah-Mu membebaskan kami dari segala dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami mendengar kembali akan berita baik itu. Kami pun merasa malu di hadapan Tuhan, karena kami yang telah disucikan, yang telah ditebus dan dibebaskan ini. Terkadang bahkan sering di dalam hidup kami tetap melakukan dosa di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin kami menikmati dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu, bahkan di hadapan sesama kami. Ampuni kami Tuhan, kalau Tuhan menemukan diri kami seperti itu. Dan biarlah saat ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami memohon Tuhan yang kembali menebus setiap kami, kembali menyucikan kami, dan membebaskan kami dari segala dosa-dosa kami. Supaya kami boleh kembali hidup bebas untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami yang sangat lemah ini dan lambat sekali untuk belajar. Kami meminta pertolongan Tuhan dan kekuatan Tuhan, untuk boleh kami hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari teman-teman, dengan seluruh umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bangkitlah, mari kita serukan nama Yesus. Nama Yesus yang menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus yang kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Maju
kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Oke, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita naikkan pujian untuk firman Tuhan ini. Semua karena anugerahnya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu kau dipilih dan kau dipanggilnya. Tapi semuanya hanya oleh karena anugerahnya kita mendapatkan semua ini. Mari dengan sungguh hati kita merenungkan setiap kata-kata ini. Bukan karena kebaikanmu, sama-sama. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, cakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh kembali beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan, di antara kami saat ini mungkin sudah selesai Tuhan ujian-ujian, kami sudah mulai masuki liburan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan selama kami boleh mengerjakan tugas-tugas yang ada. Tuhan, kiranya Kau juga boleh tolong jikalau ada di antara kami yang masih belum selesai Tuhan dalam pengerjaan tugas. Tuhan boleh terus menolong setiap kami, memberikan kesehatan pada setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak menenangkan hati kami mau mendengarkan firman daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman, gimana kabarnya di rumah? Tetap dalam keadaan sehat dan sukacita dan semangat ya. Oke, bisa ditampilkan untuk PPT-nya. Oke, Ko Robin lupa membawa pointernya. Ya, bisa minta tolong. Ya. Ya, hari ini kita akan sama-sama merenungkan tentang salah satu isu ya. Yang mana isu ini akan sangat dekat dengan kita. Apalagi setiap kita sekarang udah mulai masuk masa liburan.
maka pikiran kita adalah akhirnya bebas dari tugas-tugas. Inilah saatnya kita untuk bersantai ria ya. Kita mulai berpikir tidak mau ngapa-ngapain, rebahan aja ya, saatnya membalas dendam. Ya, kita mulai bisa nonton Netflix, nonton TV dan sebagainya. Main game sambil rebahan 24 jam. Nah, sekarang apakah tindakan seperti ini itu benar menurut firman Tuhan? Laziness ya, apakah benar menurut firman Tuhan? Nah, karena itu Ko Robin ingin mengajak kita untuk membaca dari beberapa ayat saja. Karena ayat firman Tuhan tentang kemalasan, laziness, ini begitu sangat banyak di Alkitab, khususnya di kitab Amsal. Gak mungkin kita baca satu-satu ya, ada sekitar 30-an ayat berbicara tentang kemalasan. Kita cukup baca 2 saja ya. Yuk, kita sama-sama bacanya. Dari Amsal 18 ayat yang ke-9. Sama-sama bacanya ya. 1, 2, 3. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Jadi yang bermalas-malasan itu diidentikan dengan si perusak. Artinya seperti itu. Sudah jadi saudara dari si perusak. Orang-orang bermalas-malasan dia bisa menjadi orang-orang yang perusak dalam kehidupannya. Merusakkan hidupnya. Seperti itu ya. Oke, terus. Amsal 6 ayat yang ke-6. Kita sama-sama bacanya. 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Jadi wahai orang yang pemalas, pergilah pada semut. Lihat tingkah laku semut itu, ya. Mereka begitu sangat rajin mencari makanan, tidak ada kata waktu yang leha-leha. Ko Robin nanti akan sering pakai kata leha-leha di sini. Istirahat sama leha-leha beda. Kita memang butuh waktu istirahat, tapi leha-leha itu beda artinya. Leha-leha itu adalah kita sengaja tidak mau melakukan sesuatu, kita sengajakan diri, padahal ada waktu untuk kita bekerja, padahal ada waktu untuk kita bisa melakukan something good. Ya, tapi kita tidak memilih itu, kita memilih untuk bersantai saja. Pergilah pada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Nah, kita sekarang mau pelajari nih ya, kita mau lihat apa sih arti kata malas menurut firman Tuhan. Gitu ya. Arti kata malas itu apa? Kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, malas itu artinya tidak mau bekerja atau tidak mau mengerjakan pekerjaan, begitu. Itu arti dari KBBI, simple banget. Nah, tapi arti kata malas, laziness itu menurut firman Tuhan itu apa? Enggak sekedar dia tidak mau melakukan pekerjaan loh. Tapi kita mau sama-sama lihat ya artinya ya, semoga bisa kelihatan ya. Pertama, arti kata malasnya adalah terus-menerus menunda. Terus menunda untuk memulai. Jadi dia akan terus menunda, harusnya dia udah memulai nih, dia udah melakukan pekerjaannya nih, tapi dia terus menunda dan menunda terus untuk memulai itu. Itu arti pertama. Yang kedua, arti kata malas adalah, arti kata malas. Yang kedua arti kata malas itu adalah tidak menyelesaikan yang sudah dimulai. Jadi dia sudah mulai mengerjakan nih. Tadi kan pertama dia menunda ya untuk memulai. Tapi yang kedua dia sudah mengerjakan. Tapi dia tidak menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Itu pun kategori malas menurut firman Tuhan ya. Next, yang ketiga, dia bekerja, tapi dia melakukan dengan setengah hati, dengan setengah-setengah. Ya itu sebenarnya hubungannya sama dengan yang nomor 2 ya, tidak menyelesaikan jadinya. Melakukan dengan setengah hati, itu juga kategori malas teman-teman. Sobat kita sama-sama baca lagi ya, malas menurut firman Tuhan ya. 1, 2, 3, terus menunda untuk memulai. Tidak menyelesaikan yang sudah dimulai. Melakukan dengan setengah hati. Nah, terus siapa sekarang di rumah yang seperti ini nih ya? Nah, menariknya di sini adalah kita perlu perhatikan dulu. Malas di sini itu selalu dikaitkan dengan pekerjaan. Di firman Tuhan ya, di kitab Amsal khususnya. Itu selalu dikaitkan dengan pekerjaan. Pekerjaan itu apa? Suatu tindakan yang menghasilkan something good. Suatu tindakan yang berfaedah. Ya, tindakan yang berguna.
Nah, malas itu dikaitkan pada hal yang seperti itu. Jadi jangan kalian bilang begini, oh aku nggak malas main game. Wah, bukan. Ya, maksudnya adalah malas ini dikaitkan pada tindakan yang berfaedah, bukan yang unfaedah ya. Tapi yang benar-benar bisa menghasilkan suatu kebaikan dalam hidup kita, suatu kebaikan buat orang-orang di sekitar kita. Nah, apakah kita malas tidak terhadap hal-hal seperti itu? Jadi jelas ya, bukan malas main game, malas tidur, bukan malas makan, bukan seperti itu. Ya, oke. Lalu, bisa saja kita tuh sudah melakukan something good itu. Kita sudah melakukan something good itu, tetapi kita melakukannya dengan setengah hati. Itu juga kategorinya adalah males, teman-teman. Itu juga kategorinya adalah males. Nah, teman-teman, kalau seperti ini kita akan melihat malas itu dengan kacamata lebih luas. Wah, ternyata malas itu seperti ini ya. Nah, Tuhan itu tidak ingin kita menjadi orang-orang yang seperti ini, yang terus menunda untuk memulai satu kegiatan untuk kebaikan. Tuhan tidak pengen kita itu tidak menyelesaikan apa yang kita sudah mulai. Tuhan tidak pengen juga kita itu melakukan dengan setengah hati kita. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar untuk meruntuhkan mentalitas daripada laziness itu. Sebab kenapa? Laziness itu adalah sebuah dosa, teman-teman. Beberapa teolog mengatakan seperti itu. Laziness is a sin. Karena apa? Ya ini, karena dia itu melakukan dengan setengah hatinya. Sekali lagi, melakukan tindakan atau kegiatan yang untuk something good itu. Dia terus menunda untuk memulai satu hal yang baik, dia tidak menyelesaikan apa yang sudah dimulai, itu adalah sebuah dosa. Nah, lalu sekarang kita mau bangun mentalitas yang baru nih teman-teman. Nah, Korobin harap kita di rumah ya, waktu kita mendengarkan ini, kita boleh sambil introspeksi diri kita. Korobin waktu persiapkan khotbah ini juga introspeksi diri. Apakah gua ini kategori malas atau bukan ya? Gitu. Nah, kita perlu runtuhkan mentalitas itu. Mentalitas malas itu perlu kita runtuhkan. Gitu ya. Perlu kita membangun satu mentalitas yang baru. Nah, apa mentalitas yang baru itu? Nah, sama-sama kita lihat lagi dari firman Tuhan. Wah, ini kayaknya ketutupan terus nih ya. Oke, kita baca dari Kolose 3 ayat yang ke-23. Kolose 3 ayat yang ke-23. Sama-sama bacanya ya. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Sekali lagi ya kita ucapin ya. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Dan pertama adalah mentalitas yang pertama yang harus kita bangun adalah mentalitas wholehearted. Sepenuh hati. Apapun yang Tuhan sekarang sedang percayakan pada kita untuk kerjakan, lakukan itu dengan segenap hatimu. Jangan kita itu berpikir, yang penting gue udah kerjain. No. Itu mentalitas laziness teman-teman. Ingat, tadi kan kategori malas apa? Dengan setengah hati kan. Itu kategori laziness. Tuhan pengen kita itu, sekarang apa yang Tuhan percayakan untuk kalian lakukan? Oke, mungkin udah lewat ya, waktu itu mengerjakan tugas. Apakah waktu kalian mengerjakan tugas itu mengerjakan dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia? Apakah sudah seperti itu teman-teman? Lalu apa yang sekarang kegiatan kalian itu apa? Apa yang Tuhan percayakan kalian untuk lakukan? Misalnya, mungkin mama minta kalian untuk membantu mama ya, masak misalnya. Bantu masak atau bantu potong sayur, ya kan. Misalnya seperti itu, karena mama capek nih sendirian melakukan nih. Nah, mumpung kalian udah mulai libur nih ya, yang udah libur ya, kalian bisa bantuin mama. Atau bantuin papa dalam hal-hal lain misalnya. Nah, waktu kalian melakukan itu, apakah kalian melakukannya itu dengan segenap hati, wholehearted, atau enggak? Nah teman-teman, ini yang kita pelajari hari ini sangat penting adalah, mari kita sama-sama mau mengerjakan segala sesuatu loh teman-teman, itu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, seperti untuk Tuhan. Jadi kita tuh melakukan untuk Tuhan itu bukan hanya seperti sekarang, Korobin khotbah, tadi Ko Peter pimpin pujian,
Bukan cuma di gereja, bukan cuma untuk hal-hal rohani kita melakukan untuk Tuhan. Tetapi untuk segala sesuatu yang kita kerjakan, itu semua untuk Tuhan. Maka harus dikerjakan dengan wholehearted. Itu yang pertama, segenap hatimu. Lalu yang kedua yang Tuhan pengen kita itu lakukan apa? Mentalitas apa yang Tuhan pengen kita itu ada? Adalah be aktif. Be aktif. Kalau kita melihat di Kejadian pasal yang Kejadian pasal yang ke-40 ya. Ya, Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai 23, Korobin nggak cantumin di sini. Itu sebenarnya adalah kisah tentang Yusuf yang berada di penjara. Kalau masih ingat Yusuf yang karena dia difitnah oleh istri Potifar, kemudian Yusuf itu masuk ke penjara. Kira-kira orang yang di penjara itu bisa ngapain sih? Coba, orang di penjara itu ngapain aja? Cuma bisa duduk, ya menjalani hari demi hari begitu aja, tanpa ngapa-ngapain. Ya udah jadwalnya makan pagi, jadwalnya makan siang begini. Terus nonton TV, Korobin pernah pelayanan di lapas. Mereka cerita, hidup mereka seperti itu aja. Pagi makan, terus ada waktu, mereka olahraga main bola, gitu. Ada main bola juga, siang makan, gitu. Terus sore nonton TV, nonton berita, malam udah tidur lagi. Setiap hari seperti itu teman-teman. Tapi menarik sekali kalau kita lihat di Kejadian 39 ayat 21 sampai 23, teman-teman bisa buka. Di situ dikatakan bahwa Yusuf itu dipercayakan oleh kepala penjara untuk mengurus tahanan-tahanan lain. Jadi dia ada kepala penjara nih di situ. Tapi kepala penjaranya akhirnya menyerahkan fungsi kepala penjara itu kepada Yusuf. Yusuf yang tanda petik seperti menjadi kepala penjara di situ. Dia yang mengurus tahanan-tahanan lain. Barangkali nih ya, imajinasi Korobim nih. Tahanan-tahanan itu mungkin ada yang ada masalah, mungkin mereka saling bertengkar, mereka berkelahi, terus Yusuf yang tengahin. Terus Yusuf mungkin jadi konselor mereka, tahu konselor ya? Mereka ada masalah, curhatnya sama siapa? Curhat sama Yusuf, Yusuf yang kasih tahu mereka. Lihat, Yusuf ini meskipun sudah di penjara, dia tetap aktif melayani Tuhan. Dia tetap aktif, tidak ada kata do nothing bagi Yusuf itu. Dia selalu menjadi orang yang aktif. Kita melihat kisah Paulus. Paulus ketika sudah percaya sama Tuhan, dia terus-menerus bekerja, dia terus-menerus memberitakan Injil. Hampir tidak ada waktu untuk dia itu istirahat seperti itu. Ya, tapi bukan berarti Korobin bilang kalian gak boleh tidur, bukan itu artinya ya. Tapi yang mau Korobinnya itu mentalitasnya itu. Mentalitas aktif. Selalu mencari, selalu memikirkan apa yang bisa aku kerjakan. Apa ini yang bisa aku kerjakan ya. Itu, hampir tidak ada waktu leha-leha. Dia terus berpikir untuk melakukan sesuatu yang baik untuk kehidupannya, baik pun kepada kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan Bapa kita di sorga nih teman-teman, itu juga adalah Tuhan yang bekerja sampai sekarang. Tuhan Yesus dalam Yohanes 5 ayat 17 mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Dia terus melakukan, dia terus bekerja untuk siapa? Untuk kebaikan kita, anak-anaknya di dunia ini. Dan untuk kemuliaannya tentunya. Dan kalau kita lihat sepanjang hidup Tuhan Yesus di muka bumi, Tuhan Yesus ada waktu istirahat? Ada. Dia ada waktu istirahat, kita pernah melihat di bagian Alkitab Tuhan Yesus tidur. Kita melihat Tuhan Yesus berdoa sama Bapa di surga. Tapi kalau kita lihat di bagian lain, kebanyakan Tuhan Yesus itu beraktivitas. Di setiap harinya selalu ada aktivitas yang dia lakukan loh. Either dia itu datang menyembuhkan orang sakit, atau enggak ke bait suci memberitakan Injil, atau kemana di jalan pun, lagi di jalan raya nih, ketemu orang yang sakit, buta, disembuhkan oleh Tuhan. Dia selalu do something good. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Makanya sampai Charles Spurgeon itu mengatakan seperti ini. Some people like laziness, but Christ love activity. Ironis kalau kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus ya. Kita yang sebagai anak-anak Bapa di sorga, kita itu menyukai laziness, malas. Sedangkan Tuhan kita, guru kita,
itu mencintai aktivitas teman-teman. Artinya adalah dia terus memikirkan apa yang aku bisa lakukan sekarang ini, detik ini. Nah, untuk kita teman-teman, apa yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita? Yang bisa kita lakukan tuh sebenarnya banyak teman-teman. Kita tuh mesti bangun mental yang aktif do something good, meruntuhkan mental laziness. Banyak yang kita bisa pelajari. Seperti misalnya nih, sekarang kalau udah mulai libur nih ya. Kalian bisa belajar untuk coba-coba misalnya ngedit video. Belajar sesuatu yang baru untuk kebaikan kalian. Belajar ngedit video itu seperti apa. Atau bagi anak cewek deh yang belum bisa masak ya, nanti kalian akan jadi ibu rumah tangga kan. Coba belajar sama mama gimana cara masak beberapa sayur misalnya. Belajar masak. Ya kan? Selain itu yang paling penting sebenarnya kan adalah melakukan something good untuk Tuhan dan sesama. Oke, tadi ada ngedit video, ada belajar masak, ya kan? Kalian bisa juga melakukan seperti chatting ke teman-teman Korem, tanya kabar mereka gimana. Teman-teman Korem banyak ya, ada ratusan. Kalian sudah chat berapa anak-anak Korem nih selama masa pandemi ini. Chatnya itu bukan ngomong yang ini ya, tapi tanya kabar, terus tanya apa yang mungkin bisa didoakan. Mungkin teman-teman Koremmu, teman-teman kita itu lagi ada masalah. Nah, dengan kita chat itu kita bisa menguatkan mereka. Oke, lalu apalagi? Kita bisa bantu orang tua, kita boleh tanya, papa mau dibantuin apa nih? Mungkin papa sekarang kerja di rumah juga, work from home kan ya. Nah, apa yang kita bisa bantu papa kita? Atau mama kita? Atau kita juga bisa mikirin quote-quote bagus nih. Kita kan suka posting di Instagram kan. Daripada kita cuma posting Instagram, post muka kita, misalnya begitu ya. Mungkin kita bisa sesekali atau beberapa kali kita memikirkan, quote-quote bagus apa nih aku bisa post di Instagram, di story yang bisa menguatkan orang lain. Dan masih ada banyak lagi yang bisa kita lakukan. Teman-teman, jadi tidak ada kata, aku gak tahu mau lakuin apa nih ya, pasti ada. Pasti ada. Jadi jangan kita menghabiskan waktu kita, 12 jam hidup kita, 14 jam hidup kita, dengan lebih banyak itu main game teman-teman. Atau rebahan aja, atau nonton saja. Teman-teman belajar untuk be aktif. Kita perlu bangun mentalitas ini. Karena Tuhan kita juga adalah Tuhan yang mencintai aktivitas. Dia selalu memikirkan hal-hal baik apa yang bisa dilakukannya. Nah itu adalah Tuhan Yesus sendiri sudah menjadi teladan bagi kita. Mau gak kita belajar untuk aktif seperti Tuhan ya, untuk kebaikan. Ini ada satu quote ya, ini quote ini mengatakan seperti ini. Perhatikan perkataannya ya. Laziness is a sin that makes your life dustbin. Tanda petik ya. Memang ini waktu bacanya agak keras ya perkataannya dustbin ya. Dustbin itu kan sampah ya. Tapi memang benar loh. Orang-orang yang malas, itu kemalasan itu lama-lama akan membuat hidup kita itu beneran menjadi seperti sampah. Gak berguna soalnya, unfaedah. Sekali kita males, cuma sekali doang. Besok kita malas lagi. Tahu gak sih, lama-lama itu menjadi mentalitas. Lama-lama itu dipupuk dari kita itu masih remaja sekarang, dipupuk. Do nothing, ada waktu, udah santai aja, udah terlalu banyak santai. Sampai akhirnya nanti kita itu udah bekerja, kita akan terus-menerus mencari waktu santai. Padahal ada banyak potensi yang kita itu bisa lakukan untuk kebaikan kita. Dan juga untuk kebaikan orang-orang di sekitar kita. Satu lagi tindakan yang mungkin kita bisa lakukan, something good itu apa? Kita itu bisa membaca Alkitab. Atau membaca buku-buku rohani, mengisi diri kita, mengisi hidup kita. Yang selama kita sekolah mungkin kita jarang baca jadinya. Karena kita terlalu banyak baca tugas ya. Sekarang waktunya nih kita tuh bisa mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, dengan hal-hal yang rohani lagi. Dan masih ada banyak kegiatan yang baik, yang good yang kita itu
bisa lakukan teman-teman. Karena itu teman-teman, sebenarnya khotbah ini gak panjang ya. Gak panjang karena Korobin pengen kita itu bisa nangkap poinnya. Poinnya adalah mari kita bersama-sama, kita itu mau runtuhkan mentalitas laziness ini. Jangan pelihara itu dalam diri kita. Sebab itu gak baik dan memang itu bisa membuat hidup kita menjadi seperti dustbin, sampah. Seperti itu ya. Tapi mari kita membangun mentalitas apa? Be aktif. Menjadi orang yang aktif. Bukan hiperaktif ya. Tapi kita menjadi orang yang aktif dalam memikirkan something good. Apa yang bisa aku lakukan sekarang. Untuk kebaikanku dan kebaikan orang-orang yang ada di sekitarku. Bantu mama, papa, chatting teman-teman korem, tanya kabar dan sebagainya yang baik. Dan lakukanlah itu dengan wholeheartedly. Dengan segenap hatimu. Jangan dengan setengah hati. Maka hidupmu pasti akan berfaedah sekali. Hidupmu akan berguna, ya kan? Dan hidupmu pasti akan memuliakan nama Tuhan. Amin? Amin? Amin. Yuk sekarang kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi orang-orang yang aktif untuk melakukan suatu hal yang baik. Untuk kebaikan hidup kami, kebaikan orang-orang lain, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan juga tolong kami supaya kami boleh melakukannya dengan segenap hati kami. Wholehearted Tuhan, sedalam-dalam dari hati kami. Sehingga kami tidak mengerjakan itu dengan setengah-setengah. Pada akhirnya Tuhan kami ingin menjadi orang-orang yang tidak malas Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang malas seperti itu lagi. Jikalau sekarang kami masih malas, kami masih lebih pengen mencari waktu untuk leha-leha dalam kehidupan kami. Tuhan ampuni kami, maafkanlah kami Tuhan. Runtuhkan mentalitas laziness itu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu Tuhan akan mengubahkan kami. Amin. Oke, terima kasih untuk Korobin yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan terima kasih juga untuk Peter yang hari ini boleh melayani sebagai worship leader. Oke teman-teman, untuk persembahan seperti biasa teman-teman bisa melakukannya melalui bank transfer atau melalui e-payment. Teman-teman bisa nanti ikut orang tua atau bisa melakukannya sendiri. Atau mungkin tidak dengan cara-cara tersebut teman-teman bisa kumpulkan di amplop nanti ketika gereja sudah membuka kebaktian kembali. Teman-teman bisa membawanya dan memasukkannya ke dalam kantong persembahan. Selanjutnya teman-teman untuk kebaktian di gereja akan segera dibuka tetapi tunggu berita dari sinode sehingga untuk sementara teman-teman tetap ikuti kebaktian secara online. Kalaupun nanti gereja sudah buka kebaktian karena jumlahnya dibatasi, kebaktian yang online tetap berjalan seperti biasa. Oke teman-teman, untuk minggu depan korem tetap seperti ini jam 8 sampai jam 7 malam. Teman-teman bisa ikuti premier di YouTube channel GKI Citra dan minggu depan akan dilayani oleh Guru Injil Albert. Itu saja pengumumannya, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaktian hari ini yang sudah Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, di mana hari ini kami boleh kembali mendengar firman Tuhan dan kembali memuji Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini boleh mengingatkan, menegur setiap kami
supaya kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang malas, tetapi kami boleh meneladani Kristus yang di dalam sepanjang masa hidupnya di dalam dunia ini dan bahkan sampai sekarang mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, tolong setiap kami di tengah-tengah liburan ini mungkin ada banyak waktu luang, tetapi itu tidak membuat kami untuk menjadi malas, tetapi kami boleh mengerjakan aktivitas-aktivitas yang berguna, yang terus mendekatkan diri kami kepada Tuhan di sepanjang liburan ini. Terima kasih sekali lagi untuk Peter, terima kasih untuk Korobin yang boleh melayani hari ini, dan terima kasih juga untuk Philly dan Lisbeth yang boleh membantu dalam musik hari ini, dan segala yang terlibat di dalam pelayanan hari ini kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Dan sebentar Tuhan kami akan kembali di dalam aktivitas kami masing-masing, biar kami boleh menggunakan waktu kami dengan sebaik mungkin karena kami ingin terus menyenangkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk masa-masa pandemi ini, biarlah kalau kami melihat keadaan di Jakarta semakin hari semakin banyak yang menderita virus ini, tetapi biarlah Tuhan yang terus pegang kendali dan kami boleh tetap bertanggung jawab dengan tubuh kami sendiri, kami menjaga kebersihan dan kesehatan supaya kami boleh tetap mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami, hidup kami ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kebaktian kita selesai, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.